Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad bin Huda NIM 180103020224 dengan mata kuliah metode pengajaran Al-Quran, dosen pengampu Bapak Fahri Hanif STHI MA, sebagai tujuan final tes ujian akhir semester dari metode pengajaran Al-Quran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghafal Al-Quran, yaitu dengan menggunakan metode jari matika. Jadi metode jari matika ini ditemukan oleh Bapak Nurul Habib Rahmanuddin Basnur MA. Beliau lahir di Curug pada tanggal 9 Mei 1979. Beliau berpendidikan S1-nya di STAIN Bengkulu dalam jurusan Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah, sedangkan S2 beliau di UIN Syarif Hidayatullah pada jurusan Islamic Studies. Selanjutnya, metode jari matika ini yaitu cara menghafal Al-Quran dengan menggunakan atau bantuan jari tangan kita, yaitu 5 jari ini. 5 jari ini digunakan dalam menghafal Al-Quran untuk membantu atau mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Kita menggunakan ruas jari yang ada di jari-jari kita. Lalu prinsip metode jari matika ini, cara kita menghafalnya, pertama kita harus memusatkan pandangan kita kepada ruas jari-jari kita. Lalu setelah itu kita ulangi hafalan-hafalan kita sebanyak 5 kali per ruas. Setelah itu misalnya kita sudah lancar, lalu kita bisa ulangi atau kita balik dari atas sampai bawah. Dalam 5 jari ini, di situ terdapat 14 ruas jari. 14 ruas jari ini kita jadikan sebagai 14 ayat. Dalam 14 ayat ini, misalnya kita ingin melebihi sebagai misalnya surahnya sangat panjang, lebih dari 14 ayat, setelah kita sampai ujung jari di sini, maka kita mengulang lagi ke jari yang kelingking, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana metode jari matika ini digunakan dalam menghafal Al-Quran. Terutama metode jari matika ini harus dibantu menggunakan ruas jari kita. Jadi di sini saya atau Bapak akan menjelaskan, menggambar terlebih dahulu alat bantu kita. Ini sudah bentuk jari, lalu kita kasih ruas. Nah, ruasnya ini berjumlah sebanyak 14. Kenapa tidak 15? Karena di jari ibu jari ini, di jempol ini hanya ada 2 ruas. Lalu untuk mempermudah kita kasih nomor di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Jadi dalam metode jari matika ini, ayat pertama kita letakkan kepada ruas jari kelingking bagian bawah. Setelah itu, misalnya kita sudah sampai sudah hafal ayat yang pertama, maka kita lanjut ke ayat yang kedua. Begitupun selanjutnya. Sebagai kata kunci di sini, kita harus mengingat setiap ujung-ujung jari. Ayat-ayatnya seperti ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 12 dan ayat 14. Jadi kata kunci tersebut harus kita bisa kuasai. Misalnya kita di sini akan mencontohkan pada surah An-Naba. Misalnya kita tulis surah An-Naba ayat 1, amma yatasa alun. Di sini ayat satunya berbunyi amma yatasa alun. Jadi setelah kita mengetahui ayatnya ini, setelah kita baca ayat 1 surah An-Naba, di ruas yang pertama kita letakkan jari kita seperti ini sebagai tanda bahwasanya ayat 1 surah An-Naba ini kita letakkan di ruas kelingking bawah seperti ini. Itu setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Setelah kita baca sekali, lalu kita ulangi di sini sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali kita baca sama-sama. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Setelah kita baca sebanyak 5 kali, jadi kalau menurut kita ini sudah lancar, kita ulangi sebanyak 5 kali, maka kita boleh lanjut ke ayat yang kedua, yaitu ayat yang kedua ini berbunyi anin naba'il adim. Jadi setelah kita baca ayat yang kedua sekali, lalu kita letakkan jari kita di ruas yang kedua pada jari kelingking. Lalu kita ulangi sebanyak 5 kali. Setelah kita baca 5 kali, nanti kita bisa ulangi dari ayat yang pertama. Kita baca dulu terlebih dahulu ayat yang kedua sebanyak 5 kali. Anin naba'il adim, anin naba'il adim, anin naba'il adim, anin naba'il adim, anin naba'il adim. Setelah kita baca 5 kali, lalu kita ulangi dari ayat 1 ke ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim, dengan bantuan ruas jari. Amma yatasaalun anin naba'il adim. Selanjutnya, kalau kita sudah merasa lancar di ayat 1 dan ayat kedua, lalu kita lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu yang berbunyi alladzi hum fihi mukhtalifun. Setelah kita baca ayatnya yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, lalu kita ulangi sama seperti yang di atas sebanyak 5 kali. Kita sama-sama kita ulangi sebanyak 5 kali
alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Setelah kita ulangi sebanyak 5 kali, maka kita ulangi dari ayat yang pertama dengan bantuan ruas jari kelingking. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau kita sudah merasa lancar, langkah selanjutnya maka kita ulangi dengan cara kita balik dari ayat ketiga, kedua, ke satu. Alladzi hum fihi mukhtalifun 'anil naba'il 'adzim amma yatasaalun. Kalau sudah merasa kita lancar, kita balik dari atas tadi, maka boleh kita acak misalnya dari ayat 2 dulu, baru ayat 1, baru ke ayat ketiga. Bisa kita acak seperti itu. Anin naba'il 'adzim amma yatasaalun alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi misalnya kita sudah merasa lancar di ayat ketiga ini, maka kita boleh lanjut ke ayat yang keempat. Ayat keempat ini kita bisa lanjut ke ayat keempat. Caranya sama seperti cara yang pertama tadi. Jadi kita sama-sama ulangi di ayat yang keempat ini 5 kali. Setelah kita lancar, ulangi lagi dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3 ke ayat 4. Setelah ini lancar, maka kita baru boleh ke ayat yang kelima. Begitu pun seterusnya sampai ayat 14. Jadi kita dengan kata kunci yang ada di sini, kita bisa mengetahui ayat-ayatnya, ayat keberapa itu, dan apa jenis bacaannya atau apa ayatnya gitu. Nah, jadi kita sudah hafal di luar kepala dengan bantuan ruas jari. Baiklah, kali ini kita akan mencoba metode jarimatika ini atau metode cara menghafal Al-Quran dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Jadi kita hapus dulu contoh pada surah An-Naba ayat 1 sampai 3. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Kita tulis terlebih dahulu yaitu ayat 1. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Setelah kita baca sekali pada ayat yang pertama, selanjutnya kita baca sebanyak 5 kali. Kita ulangi seperti surah An-Naba yang sudah kita jelaskan tadi. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Setelah kita ulangi sebanyak 5 kali, jangan sampai lupa kita menggunakan metode jarimatika. Jadi tangan kita ini kita letakkan di ruas bawah pada jari kelingking. Setelah kita ulangi sebanyak 5 kali, kita bisa lanjut ke ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad, Allahus Samad. Setelah kita ulangi ayat ini sebanyak sekali tadi, setelah kita baca, lalu kita ulangi lagi sebanyak 5 kali. Sama seperti ayat yang di atas. Kita letakkan
Karena tadi ini ayat kedua, jadi kita letakkan di ruas yang kedua atau ruas ke tengah pada jari kelingking. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Setelah kita ulangi sebanyak 5 kali tadi, lalu kita ulangi dari ayat 1 ke ayat kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Setelah kita merasa kita sudah hafal di ayat 1 dan ayat yang kedua, kita bisa lanjut ke ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga ini yaitu bacaannya lam yalid wa lam yulad. Setelah kita baca sekali, kita ulangi sebanyak 5 kali. Sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 1 dan ayat kedua. Lam yalid wa lam yulad, 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 lam yalid wa lam yulad. Jadi kita tadi jangan lupa kita letakkan di ruas bagian atas pada jari kelingking. Setelah kita merasa hafal di ayat yang ketiga, maka kita ulangi dari ayat 1, ayat 2, ayat ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Selanjutnya, kalau kita sudah hafal dari ayat yang pertama, kita bisa balik dari ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad, Allahus Samad, qul huwallahu ahad. Kita menggunakan metode dari matematika. Jadi kita harus terfokus kepada jari kita. Kita ulangi lagi tadi. Lam yalid wa lam yulad, Allahus Samad, qul huwallahu ahad. Setelah kita lancar kepada 3 ayat ini, bisa kita sambung kepada ayat yang keempat, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita baca sekali, lalu kita baca atau kita ulangi sebanyak 5 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, 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 walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita merasa hafal di ayat yang keempat ini, kita bisa ulangi dari ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan menggunakan ruas jari kita. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa kita balik dari ayat yang keempat, ketiga, kedua ke 1. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus Samad, qul huwallahu ahad. Setelah kita hafal, sudah kita dari atas ayat 1 sampai ayat 4, lalu kita dari ayat 4 ke ayat 1 kita sudah merasa lancar, maka boleh kita melanjutkan ke surah-surah yang lain. Baik, selanjutnya untuk metode jari matematika ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pada metode jari matematika ini lebih terfokus hanya kepada hafalan saja. Jadi metode jari matematika ini hanya terfokus kepada hafalannya saja. Selanjutnya,
Kelebihannya, kita mampu mendeteksi kelupaan ayat yang sudah kita hafal dengan bantuan ruas jari kita atau ruas 5 jari tersebut. Jadi dengan bantuan ruas jari ini kita dengan mudah mengingat atau mendeteksi ayat-ayat yang tadi kita merasa lupa. Lalu selanjutnya kelebihannya, kita bisa dengan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran, atau kita dengan mudah menghafal dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ataupun dibalik dari ayat yang terakhir ke ayat yang pertama dengan bantuan ruas 5 jari. Selanjutnya untuk kekurangannya dalam metode jari matika ini mungkin sangat sulit atau sangat susah untuk menghafal ayat-ayat yang sangat panjang. Jadi metode ini ya sangat sulit atau sangat susah dalam menghafal ayat-ayat yang panjang. Selanjutnya, ayat-ayat ini namanya saja sudah metode jari matika. Jadi bagi teman-teman yang tidak suka dengan matematika, mungkin hal ini sangatlah sulit karena metode ini menggunakan dasar-dasar matematika. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang metode jari matika. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran atau yang ingin menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode jari matika. Sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Mawar tumbuh di halaman, walau kecil menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.